Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Advokat Juangga. Kali ini kita akan membahas putusan penting Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang mempengaruhi banyak pihak, khususnya bagi pekerja dan pengusaha. MK baru saja memutuskan revisi pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apa saja dampaknya? Yuk kita ulas tuntas. Jangan lupa subscribe channel ini untuk pembahasan hukum dan edukasi hukum. Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya kontroversial kini kembali disorot karena MK mengabulkan revisi atas beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam putusannya, MK menekankan pelindungan hak pekerja, kejelasan mekanisme perselisihan industrial, serta keadilan dalam pengaturan upah. Apa sebenarnya yang berubah? Dan bagaimana perubahan ini berdampak pada praktik kerja di Indonesia. Jadi pada tanggal 25 November 2024, MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 21 pasal. Namun kali ini aku akan membahas 5 pasal yang dikabulkan MK. Berikut adalah pasal-pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, pasal 88F yang berbunyi dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dengan formula perhitungan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. MK memutuskan agar frasa dalam keadaan tertentu dimaknai lebih jelas, yakni hanya dalam kondisi yang benar-benar luar biasa, seperti bencana alam atau krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi tenaga kerja secara langsung. Yang kedua, pasal 90A yang menyatakan bahwa upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan. MK menegaskan bahwa kesepakatan pengupahan harus melibatkan serikat pekerja, memastikan adanya transparansi dan keadilan dalam penetapan upah yang lebih tinggi dari upah minimum. Yang ketiga, pasal 95 ayat 3 yang menyatakan bahwa hak lainnya dari pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur, kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. MK memberikan keputusan yang memastikan bahwa pekerja tetap menjadi prioritas dalam pembagian pembayaran utang perusahaan, meskipun perusahaan dalam keadaan kesulitan. Kemudian yang keempat, pasal 151 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Perundingan bipartit kini menjadi kewajiban sebelum perusahaan dapat melakukan PHK kepada pekerjanya, sehingga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk bernegosiasi secara adil. Dan yang terakhir, pasal 157A ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Penyelesaian perselisihan industrial kini harus melalui tahapan yang jelas dan memberikan kesempatan pada pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dalam setiap proses penyelesaian. Putusan MK ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, namun juga menuntut pengusaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aturan yang ada. Tentu saja perubahan ini akan membutuhkan sosialisasi yang intens agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Jadi, apa pendapat kamu tentang putusan MK ini? Apakah kamu setuju dengan perubahan yang terjadi? Tulis komentar kamu di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Advokat Juangga agar kamu tidak ketinggalan edukasi hukum lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.